Selamat pagi saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu, muda-mudi, anak-anak yang terkasih. Pada hari ini, Jumat 17 April 2020, merupakan hari Jumat dalam Oktav Paskah. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan untuk kehidupan kita hari ini. Kita buka dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, bacaan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1 sampai 12, Injil Yohanes bab 21 ayat 1 sampai 14. Kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri kepada sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka mengira jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang, dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sesungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah, sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, penampakan Yesus kepada para murid di Danau Tiberias menampakkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh tetap berada dan bersama dengan para muridnya. Para murid yang dulu sehari-hari mengikuti Yesus
Karena merasa bahwa Yesus sudah tidak ada bersama mereka, Yesus telah wafat, maka mereka ingin kembali ke kehidupan semula. Para murid dulu diambil dari para nelayan, maka pantaslah bahwa mereka kembali kepada penghidupan semula yang adalah nelayan itu. Namun ternyata mereka gagal, karena semalam-malaman mereka menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Dan ketika ada orang yang memanggil, mereka lalu juga menjawab. Ada orang yang memanggil, yakni Yesus sendiri. "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan mereka mengatakan tidak, karena memang semalaman mereka berkarya, bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Yesus meminta para murid menebarkan jala sekali lagi. Ada perasaan enggan, sudah lelah, tidak mendapat apa-apa, masih disuruh lagi. Tetapi mereka pun akhirnya taat dan menjalani itu. Dan ternyata mendapat ikan yang luar biasa banyak, sehingga mereka menarik jala pun amat susah. Dan itu yang terjadi, jala itu ditarik, dan mereka baru tahu bahwa yang ada di sana adalah Yesus, yakni dengan kata-kata Yohanes. Dan Petrus dengan sigap ia mengenakan pakaiannya dan masuk ke dalam danau, berenang ke darat. Agak aneh juga, seharusnya tidak usah dengan berpakaian dulu supaya pakaiannya tetap kering. Tetapi karena senangnya, karena merasa bahwa ia harus segera menemui Yesus, itulah yang ia buat. Itulah para murid mengalami penampakan Yesus. Dan ada sesuatu yang mengingatkan mereka, yakni mengenai perjamuan. Ternyata Yesus sudah menyediakan makan bagi mereka. Sudah ada roti dan ikan panggang yang ada di sana. Dan ternyata Yesus juga yang memberikan. Ia maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Dan mereka tidak lagi bertanya siapakah dia, karena mereka yakin itu adalah Yesus. Saudara sekalian, kesaksian Petrus pada saat yang lain mau menampakkan bagaimana Yesus sungguh-sungguh bangkit. Maka juga kalau kita merenungkan bacaan pertama, dinampakkan bagaimana Petrus dengan sungguh-sungguh menyampaikan kabar gembira ini, bahwa kabar gembira disampaikan kepada kamu semua, kepada kita semua. Yesus telah bangkit. Dialah batu yang dibuang oleh tukang bangunan yang telah menjadi batu penjuru. Karya Tuhanlah itu bagi keselamatan kita. Mari kita merayakannya dengan gembira. Namun sekali lagi, kita merayakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kembali dalam situasi hidup kita seperti semula dan Tuhan hadir bagi kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau telah menganugerahkan misteri Paskah sebagai jaminan perjanjian damai antara Engkau dan umat manusia. Kuatkanlah kiranya hati kami, supaya damai yang kami rayakan, kami nyatakan pula dalam perbuatan. Biarlah kami menjadi saksi-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama di dalam persatuan Roh Kudus,
Allah sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga kita semua selalu dibimbing, dikuatkan, diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.